Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik, alhamdulillah semuanya sehat, baik saja. Sebelum kita memperkenalkan pada hari ini yaitu bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu Pak minta keluarga dan kalian untuk pun itu ambil Pak minta kami membimbing doa. Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kami terima kasih ya. Sudah pembicaraan doa. Jadi hari ini Bapak akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Kalian sudah pernah dengar layanan kelompok belum? Oke, jadi apakah kalian sudah pernah ikut? Belum. Oke, jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan dan suatu kelompok dan memanfaatkan bimbingan kelompok. Dan sehingga kalian sebagai anggota dapat mengembangkan potensi yang kalian miliki dan dibuatkan ataupun diberikan ataupun disampaikan di dalam kelompok kita sekarang. Ya, yang saya katakan atau belum. Oke, baik, April. Lalu dalam bimbingan kelompok ini ada juga beberapa asas yang terlaku dalam, yaitu yang pertama asas kesaksian, asas keterbukaan, yaitu ketika dalam layanan tersebut kalian menyampaikan apa ataupun masalah yang kalian alami ataupun apa yang kalian ingin sampaikan itu disampaikan. Lalu asas kerahasiaan itu apa yang kalian sampaikan itu Bapak akan menjamin bahwa kerahasiaan itu dijaga oleh Bapak dan juga teman-teman anggota kelompok dalam layanan dengan kelompok ini. Okay. Dan juga asas kenormatifan. Kita langsung saja karena kita dari sebelum itu Pak ingin menyampaikan bahwa kenapa hari ini Pak mengumpulkan kalian pada hari ini karena minggu lalu Pak sudah melakukan layanan bimbingan klasikal, cuman dari hasil evaluasi yang kemarin kalian isi itu Bapak melihat masih ada beberapa di antara kalian yang belum terlalu mengetahui bakat dan minatnya itu seperti apa, arahnya kemana. Nanti kalian sudah tamat dari MTS dan mau ke SMA lalu mau mengembangkan bakat yang lagi di bidang apa saja kalian belum terlalu tahu tuh. Sehingga hari ini Bapak memang kalian untuk kita sama-sama lagi untuk melakukan bimbingan kelompok. Ya, jadi topik kita ini pada hari ini tetap sama, yaitu mengenali bakat dan minat kalian dan bagaimana cara kalian mengembangkan itu secara baik dan juga betul. Ya. Nah, jadi tujuan lain beberapa ini ada 3, yaitu kalian dapat mengetahui hambatan yang dialami oleh kalian dalam pengembangan minat dan juga bakat. Lalu kalian juga harus mengetahui faktor pendukungnya. Faktor pendukung itu dalam hal seperti apa, dalam pengembangan bakat minat kalian seperti apa, faktor mendukung kalian. Lalu yang terakhir itu kalian bisa bagaimana cara menumbuhkan apa bakat dan minat. Oke, baik. Jadi apa yang tanya dulu ya. Kalau kalian masih ingat apa itu bakat atau minat, masih yang minggu lalu Pak kasih ambil kejar itu apa bakat atau minat? Minat. Minat Hal sesuatu yang disukai dan tekuni dan didasari dengan dorongan yang kuat. Misalnya dari bakat. Bukan, itu tuh
pengembangan atau kembang ibunya ya. Oke. Jadi bakat itu adalah suatu hal yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir kecil sampai dewasa dan sampai kalian yang sudah meninggalkan. Jadi dan juga minat itu adalah rasa ingin mengetahui sesuatu dan dorongan yang sangat tinggi. Misalnya seperti apa nih? Ya. Minat Minat. main bola apalagi ya memang itu dengan buku ya. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Melukis. Nah itu bakat. Kalau minat itu seperti jalan traveling ya, dan juga apa? Ya, bukan ya sama bukan juga dalam hobi ya atau minat ya. Jadi kalian sudah siap untuk kita masuk ke tahap berikutnya itu insya Allah. Pada tahap kunci itu Pak ini menunjukkan materi yang kita hari ini. Siap? Siap. Gimana Pak? Siap? Insya Allah. Oke baik. Jadi kami harus tanya sedikit dulu. Kalian pernah tidak pada saat pengembangan bakat dan minat itu ada faktor yang menghambat, misalnya tidak apa ya, faktor penghambat itu sebagai faktor bawaan kalian tidak minat sama sekali di apapun itu? Belum pernah, belum. Jadi faktor pengumpulan atau penghambat dan pengembangan minat bakat dan kalian itu yang pertama itu faktor bawaan ataupun genetika. Nah itu seperti faktor bawaan atau genetika itu ketika kalian lahir itu sudah ada bakat yang dimiliki. Misalnya bapak atau mama itu dulu atlet apa, renang mungkin ataupun taekwondo, nah otomatis akan juga bawaan ataupun genetika itu akan kepada kalian. Misalnya ada yang seperti itu, mungkin bapaknya dulu apa taekwondo ataupun main bola, ada siapa? Taekwondo. Sekarang kamu coba hobinya gimana? Bakat di mana? Berarti ya timnas. Terus sekarang nanti bakatnya mau jadi apa? Apakah mau jadi timnas Jerman? Oke, insya Allah ya. Semoga ya, jadi berdoa supaya apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Dengan apa yang kalian inginkan itu akan kita sama-sama dan Pak harapan hampir itu bisa ketemu asa dalam berbagai macam kegiatan yang bisa mendukung bakat dan ya. Lalu juga ada faktor kepribadian, keinginan kalian untuk mengetahui apa yang ingin kalian tahu ataupun apa yang ingin kalian pelajari. Misalnya di bakat saya itu di bola kaki, tapi kalau kepribadian itu tidak mau untuk berlatih ataupun malas-malasan, ya otomatis bakat kalian itu akan hilang. Ya, ibaratkan seperti pisau, kalau tidak diasah berarti akan tumpul. Dan kalau kalian tetap asah, berarti otomatis akan tajam. Seperti halnya dengan bakat kalian, itu harus mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini maupun di kegiatan di luar yang yang dapat membantu kalian dalam pengembangan bakat dan minat kalian. Ya. Lalu juga ada faktor eksternal, itu adalah faktor dari luar yang tadi itu faktor kepribadian dan juga kebawaan itu dari dalam diri kalian ya, karena itu faktor eksternalnya itu faktor lingkungan. Nah faktor lingkungannya ada dibagi lagi menjadi 3. Oke, faktor lingkungan seperti apa ya? Ada tahu? Faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ada 3. Yang pertama itu faktor di lingkungan keluarga, sekolah maupun dan sosial. Nah, faktor lingkungan yang pertama itu faktor keluarga. Faktor keluarga ini adalah tempat pertama yang kalian dilatih dan diajarkan bagaimana pengembangan bakat dengan kalian ataupun karakter kalian di rumah ya. Dan juga yang kedua
lingkungan sekolah. Kalau pengembangan bakat dan minat di lingkungan sekolah itu seperti apa? Apa saja? Ayo. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya belajar. Ya, yang hampir seperti itu adalah masuk dalam pengembangan bakat dan kalian di faktor eksternal di lingkungan sekolah, yang mana kalian punya bakat apa saja yang kalian miliki, misalnya melukis ataupun apa penyair, ataupun juga bisa apa ya, voli, badminton, lain yang berkaitan dengan olahraga ataupun gerak tubuh yang bisa kalian lakukan, itu bisa kalian kembangkan di sekolah dan juga mengikuti kegiatan seperti ekstrakurikuler dan juga pembelajaran di dalam kelas yang bisa membuka wawasan kalian, ya. Dan juga entah itu faktor lingkungan, faktor sosial, di mana itu hubungan kalian dengan orang-orang di luar ataupun orang-orang di masyarakat, di lingkungan yang sekitar, yang bisa mendukung kalian dalam pengembangan bakat dan minat kalian, ya. Oke. Yang berikutnya itu faktor penghambat dalam pengembangan bakat dan minat kalian. Nah, Pak ingin tahu apakah yang kalian lakukan, misalnya kalian hobi ataupun bakat kalian itu di olahraga, misalnya hamli, apakah orang tua selalu mendukung atau tidak? Tidak. Kenapa? Untuk olahraga semua pasti, pasti. Oh, jadi olahraga itu bahwa masa depannya tidak pasti, tetapi kalau belajar ilmu ya atau itu bilang pasti. Ada yang lain? Mungkin yang lain bilang orang tua tidak mau kamu di menari ataupun taekwondo. Untuk nanti kamu itu perempuan, jadi harus di menari, mungkin tidak sesuai kamu di taekwondo. Ataukah kalian itu ikut apa saja orang tua selalu mendukung? Selalu. Hal apa yang pernah kalian lakukan yang tidak didukung oleh orang tua kalian? Ada? Apa itu? Rijal. Sultan? Belum. Selama ini terus mendukung. Nah, apa yang tahu? Bakat apa yang kamu sudah lakukan? Bakat kamu yang sekarang ini apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sekarang kamu ketahui itu bakat kamu apa? Apakah teman bola lain senyum-senyum atau teman bola darah yang kasih acuan? Itu bukan bakat ya, tapi itu hobi ya. Itu lama-lama tidak lagi ya, tidak lagi sendiri ya. Jadi yang pertama itu ya, faktor penghambat itu adalah faktor dalam kesehatan. Misalnya kalian dalam faktor kesehatan itu, misalnya kalian suka sakit ataupun bergerak sedikit sakit, ataupun misalnya lambung atau berisi ya, cacat seperti cacat tangan atau kaki ya, ataupun stroke, asma segala macam, kalian yang gerak sedikit ataupun apapun yang membutuhkan gerakan, kalian sudah capek ataupun lemah. Lalu yang kedua itu juga keadaan fisik ataupun psikologi. Tadi Pak sudah sampaikan bahwa apa keadaan fisik dan psikologis itu apa? Keadaan fisik atau tidak keadaan fisik? Masih ada keadaan fisik, kayaknya sehat ya, harus sehat, baru itu bisa mendukung dalam pengembangan bakat dan kalian. Apabila tidak, yang saya masih sebutkan bahwa komisi ya, makanya tidak. Misalnya dia ingin mainnya volley, tapi karena bakatnya di volley tapi mainnya satunya atau dua-duanya tidak kondisi ya, jadi ingin kalau tidak ada, jadi itu adalah menjadi faktor penyambar salah satunya ya. Lalu yang kedua itu motivasi dalam diri sendiri ya. Motivasi dalam diri itu seperti apa? Harus punya motivasi dalam pengembangan bakat ini. Kalau sudah punya bakat ini tapi tidak punya motivasi sama sekali dalam diri sendiri, otomatis tidak akan, hasilnya kalian tidak akan dapat gitu. Hampir pernah ataupun yang kami siapa? Andini pernah tidak punya motivasi, oh ya saya mau jadi seorang pramugari ataupun jadi seorang, ada motivasi jalan terus. nah berarti hobinya traveling ya, jalan-jalan. Kamu yang punya gitu? Tidak. Oke, baik. Jadi kalian duduk dalam pengembangan bakat dengan kalian itu harus ada motivasi dalam diri kalian supaya kalian bisa
ada rasa ingin belajar, rasa ingin tahu untuk sesuatu hal yang ingin kalian capai. Ya. Lalu yang terakhir itu minat. Nah, sama halnya dengan bakat minat dalam hal sebagai apa ya? Minat apa? Minat dalam apa? Artinya minat, menyukai ya, menyukai sesuatu. Tanpa kalian menyukai, misalnya kalian tidak menyukai si dia, berarti teman kalian tidak punya motivasi untuk atau dorongan untuk mengetahuinya gitu. Sama halnya dengan bakat kalian. Apabila kalian menyukai bola, berarti memang kalian punya niat untuk mempelajarinya, ya kan? Atau tidak? Misalnya menari, paduan suara, ya, menghafal Al-Quran. Kalian lihat teman-teman yang lain mungkin menghafal Al-Quran, dan itu dia bisa ya. Kita juga kayaknya bisa. Ini punya niat untuk mempelajarinya. Masih ingin tahu dan dorongan yang besar. Ini kalian itu mulai mempelajarinya. Kan kita juga saya juga sama dia juga perempuan, dia juga laki-laki, saya juga sekolah, kan kok dia bisa. Coba saya juga mencoba. Akhirnya itu kalian bisa tahu nih, oh ternyata bakat saya itu di bakat ilmuwan, ya kan? Di sini ada yang mau bertanya lagi, siapa yang ambil? Potensi dan minat apa dari motivasi? Itu nanti Pak jawab ya. Sekarang kalian ingin bertanya lagi yang berkaitan dengan pendidikan kalian kalau memang paling kalian ada apa tidak? Ada. Jadi orang tua itu ada yang mendukung, ada yang juga tidak. Orang tua saya Jadi yang lain mendukung penuhnya bahwa kalian ikut aukom itu didukung oleh orang tua. Itu adalah salah satu faktor pendukung dari kegiatan ataupun pengembangan bakat kalian. Ya. Ataukah bukan hanya orang tua, mungkin kakak mungkin juga. Yang lain hampir aku enggak ya? Mendukung juga. Betul. Oke, baik. Harus juga Pak ingin sampaikan juga yang kemarin itu kan Pak sudah sampaikan bagaimana cara sehingga kalian bisa mengembangkan bakat dan kalian. Yang kemarin kita sudah sampaikan lewat evaluasi, kita sudah tahu ya, dan itu kalian sudah bagus. Tetapi bagaimana cara sehingga kalian bisa mencapainya, mengembangkannya ketika kalian sudah dari SD, dari selanjutnya maaf ya, dari SMA tes nanti mau ke jenjang menengah atas ya. Itu kalian karena di menengah atas itu kalian sudah memilih jurusan, sudah harus mengetahui potensi kalian itu di mana, bakat kalian di mana. Peminat saya di sini, bakat saya di sini. Berarti saya di SMA saya akan begini. Bukan nanti kalian sudah di SMA baru kalian mulai mencari tahu kira-kira bakat saya di mana. Tapi tidak, kalian sudah harus mempersiapkan di SMP ya, mempersiapkan diri di waktu masih SMP atau tes, supaya pada saat kalian sudah di SMA kalian sudah mengetahui, oh ya bakat saya di sini, dengan saya sini, baru kalian tidak kebingungan lagi ya. Jangan nanti oh ya teman saya masuk di teknik atau teman saya masuk di bahasa, nah minat kalian tidak di bahasa tapi masuk di teknik, nah, akhirnya kalian juga ya masuk bahasa karena teman saya masuk sana. Nah itu namanya salah jurusan. Tapi nanti ada motivasi dan dorongan dan minat untuk mempelajarinya. Nanti kelamaan kalian juga sudah bisa menyesuaikan diri. Tapi saran Bapak, alangkah baiknya kalian menang jurusan ataupun sekolah sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ya. Jadi sini Pak ingin menyampaikan bagaimana tips agar kalian bisa mengembangkan bakat dan minat kalian. Cuma belum saya sampaikan, tapi Pak sampaikan lagi supaya kalian bisa juga mengembangkan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sosial, dan juga lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. Ya, jadi yang pertama apa kelebihan? Nanti mau tanya apa kelebihan kau? Pintar matematika. Berarti apa mengapa harus mengapa supaya bakat kamu itu bisa berkembang. Belajar tapi malas.
Nah, berarti kamu Pengeluarannya pakai latihan. oh ya latihan apa? Hah? Latihan apa? Nah, jadi kita harus kita futsal. Oh ya bisa. Mau jadi pelatih timnas. Oh ya banyak jadi pelatih timnas ya. Tetapi saran bapak, bakat yang sudah hampir begini harus dikembangkan. Begitu itu adalah bakat yang sangat bagus lagi di bakat numerik begitu ya. Itu adalah bakat yang sangat bagus yang hampir harus imbangi dengan kegiatan ekstra di luar seperti futsal dan juga apa? Itu meningkatkan lagi bakat yang hampir ini. Lalu yang kedua, apa yang orang lain tidak bisa, saya bisa. Itu. Misalnya apa? Nah, misalnya hampir tidak, hampir kan di numerik, ya matematika. Misalnya, Andi ini di bahasa Inggris, otomatis hampir nggak pikir bahwa, oh ya ternyata saya ini pintar bahasa Inggris. Nah, hampir ini tidak terlalu memahami apa itu bahasa Inggris. Berarti itu adalah bakat saya, menurut saya di situ. Itu dikatakan bahwa apa yang orang lain tidak bisa, saya bisa. Lalu yang ketiga, saya ini cenderung menggunakan otak kiri atau ke otak kanan dalam hal belajar atau proses mencari sesuatu. Karena ketika ada orang yang belajar itu tiba-tiba dia belajar tiba-tiba otak kiri itu sakit atau tiba-tiba merasa lelah. Itu berarti di sini di kiri, arti otak kiri itu bekerja sehingga mulai mengalami kelelahan. Lalu yang dia apa yang saya suka dan saya tidak suka, harus kalian ketahui itu. Dia yang kalian suka dan juga kalian tidak suka. Apa suka belajar? Tidak suka ya hampir. Tapi Pak harap ini bisa membantunya ya, karena kamu itu Pak lihat bakat kamu itu dua ya, ada di olahraga dan juga mengerti. Tapi kalian kamu harus memilih salah satu ya, tidak bisa mengembangkan kedua-duanya. Ya, itu Pak. Ya hebat. Ada juga yang lain seperti Hamdi mempunyai bakat juga di bidang olahraga dan juga numerik. Yang lain di bidang tulis ini, ataupun mau bertanya, Bapak saya ini setengah mati untuk berekspresi untuk bakat saya. Melakukan itu saya ragu. Ada yang pernah jadi seperti itu? Pernah? Apa tuh? Dan juga yang berikutnya itu kalian harus tahu kedepannya itu kalian mau jadi apa, bukan mau jadi robot ya, atau mau jadi apa saya mau jadi seorang atlet atau jadi seorang guru atau polisi, polwan ya, polwan apa lagi, polwan tentara, polisi, tiga ini apa? Tembaku mau jadi BME, jadi bertemu mau jadi ustad. Kita mau jadi pelatih timnas. Jadi itu ada tiga yang. Tapi saran kami Hamdi itu Hamdi harus memilih yang sesuai dengan bakat dan minat Hamdi. Tidak boleh mengambil sesuatu yang bisa mengakibatkan Hamdi sukses ataupun bakat Hamdi itu bisa sia-sia. Maksudnya bahwa misalnya orang tua minta Hamdi itu maksudnya tadi apa mau banyak Bapak bilang masuk ustad terus mama nama jadi ustad. mau jadi ustaz. Tetapi berarti itu adalah Hamdi tidak senangnya. Itu berarti adalah faktor yang tidak mendukung sebenarnya dalam pengembangan bakat Hamdi. Ya, jadi Hamdi harus mengikuti bakat yang sedang Hamdi miliki dan keinginan untuk mempelajarinya. Ya, itu masih Hamdi. Oh, yang paling kita. Semoga tercapai ya. Dulu ya supaya Hamdi bisa tercapai ya. Lalu yang berikut itu melihat mata pelajaran yang sedang berproses di dalam di MTS, SMP MTS ya. Itu lihat juga, misalnya hampir matematika itu ada pertama, yang kedua apa bahasa lagi mungkin, lalu untuk tiga lagi bahasa kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti bahasa Arab ya. Bahasa Inggris ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu kalian lihat apakah nilainya bagus, ataupun matematika yang lain. Nah itu adalah bakat yang situ. Misalnya yang penting dengan bidang ilmuwan, bidang medis segala macam, perguruan misalnya pendidikan kewarganegaraan negara, lalu
IPA itu ada fisika, nanti kalian sudah SMA ada kimia, fisika, biologi, itu dibagi lagi. Jadi nanti kalian belajar itu sudah dibagi, bukan belajar IPA, tetapi nanti sudah belajar pendidikan. Itu yang IPA, apalagi biologi, kimia, dan fisika. Ya. Itu nanti kalian dapat di SMA. Pada SMK itu sudah masuk kejuruan ya. Itu nanti mempersiapkan kalian untuk bekerja. Kalau di SMK, ya, seperti otomotif, teknik segala macam dan tenun dan juga desainer. Itu sudah mempersiapkan kalian bekerja. Dan kalau di SMA itu kalian mesti belajar tentang keilmuan. Yang membutuhkan kemampuan seseorang untuk mempelajarinya. Okay. Dan yang terakhir itu melalui perantara dalam pengembangan bakat dan minat kalian. Yaitu kalian mungkin bisa bertanya kepada teman kelas ataupun teman di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga, atau kalau di lingkungan keluarga itu adalah orang tua, kakak, adik, dan bapak, mama, semuanya. Di lingkungan sosial teman-teman kalian tanya, kira-kira selama ini kalian lihat saya, bakat saya ataupun bakat saya itu seperti apa? Mainnya pasti banyak. Kan itu sebenarnya main bola. Kamu itu seperti main bola, ataupun taekwondo atau apa lagi? Amin. Sultan itu tais kalian ya. Saudara niat banget. Kita tidak berpikir dengan ini. Ya. Dan juga bertanya kepada guru BK. Ya. Nah, guru BK juga bisa membantu kalian dalam melihat dan membantu kalian untuk penilaian bakat dan minat kalian di lingkungan sekolah. Ya. Lalu yang terakhir itu mengikuti tes minat bakat dan psikologi. Ya, itu adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melihat dan juga bisa menentukan bakat kalian itu di mana. Karena nanti dia akan melakukan tes. Ya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Pak ingin bertanya apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau sampaikan? Tidak. Oke, baik. Di sini saya ingin lagi lembaran untuk kalian tulis mungkin kegiatan yang pernah kalian lakukan yang tidak diinginkan ataupun tidak didukung sama sekali oleh orang tua kalian ataupun teman kalian ya. Pak Balikan, ini jangan ditulis ya, di belakang saja ya. Bisa ya, bawa Pak Putra ya. Sama orang ini dong. Satu kegiatan yang mendapat dukungan dan juga tidak mendapat dukungan yang berkaitan dengan bakat dan minat kalian. Sebenarnya kalau dari satu yang didukung dan jadi kalau ya bulan universitas yang sini saja itu nanti Sambil kalian mengisi, Hamri bertanya. Jadi kalau pada saat dalam pengembangan bakat minat kalian, orang tua tidak mendukung. Apa yang kalian bisa coba berikan penjelasan kepada orang tua. Ya, misalnya lagi makan malam nih bersama orang tua, lagi santai ataupun lagi nonton TV, lagi santai-santainya, coba kasih tahu bilang, Bapak, Mama, saya bakat itu di bidang olahraga, misalnya bola kaki. Tetapi kalau tidak mau, saya berikan penjelasan bahwa saya hobi dan bakat saya itu di bola kaki.
dengan cara kalian mungkin pernah ikut pertandingan yang kalian juara, bukan hanya bola kaki saja ya, atau kegiatan yang juara yang berkaitan dengan bakatnya kalian, taekwondo yang sudah kalian juara tuh ambilkan saja buktinya bahwa kalian sudah mendapatkan piala, sertifikat, meskipun mungkin kegiatannya membawa tim ya di sekolah, tapi itu mungkin kalian sudah berproses menunjukkan bahwa bakat dan materi fisik di apa, bahkan di futsal dan juga taekwondo ataupun menari, melukis. Kalau melukis itu kan kalian bisa, orang tua kalau bilang kalian melukis ya sudah kalian ambil kertas lalu melukis di depan orang tua supaya orang tua bisa tahu, oh ya ternyata Hamdi ini bahkan itu di melukis. Ya orang tua pernah itu dia latihan bola. Jadi bilang latihannya jelek. Nah itu apa yang kamu rasakan? Mulai kecewa atau sampai pelatihan gila. Berarti itu ini yang namanya sekarang ini kan tidak mudah putus asa dan mempunyai motivasi dan diri yang tinggi dan juga percaya diri dalam melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan pengembangan dirinya. Ya, jadi akhirnya harus memiliki hal tersebut. Jika tidak mendapat dukungan ataupun mendapatkan kata-kata yang bisa membuat kalian putus asa, itu kalian harus punya. Tidak ada. Kalau misalnya dalam semua dia selalu berkaitan dengan hobi, minat bakat kalian itu tidak minat pendukung, silakan. Ya, tapi kalian juga harus mengetahuinya bakat saya itu di mana, bukan 4-5 hal kalian sampaikan itu semua. Harus mengetahui bakat kalian di mana, supaya kalian bisa seperti jalan itu harus lurus, ya, bukan berarti kalian mata kalian mau ke kanan atau mau ke kiri, harus lurus dari tujuan bahwa saya mau ke pasar. Memang ke pasar itu jalannya ada ketiga, ada keempat, ada tapi kalian ambil jalan yang cepat sampai ke pasar. Sama halnya kalian yang pelajari mengembang bakat kalian. Nanti belum mengetahui bakat kalian di mana. Tidak, tolong tahu bakat itu apa? Bakat kamu ini di mana? Bela diri. Itu berarti kamu bakatnya itu taekwondo ya. Taekwondo, silat, coba dulu. Bukan taekwondo. Oh ya, Pak gue boleh tahu ya, karena Pak PSAT, udah saksi. Oh ya, bagus. Udah. Dan menulis faktor berisiko dan hambat yang kalian alami dalam melakukan satu kegiatan yang mendapat dukungan dan juga tidak mendapat dukungan dari orang tua kalian ataupun bapak adik ataupun siapa pun yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Saya sudah sampaikan dan juga di sini ada angket ya yang kita sudah sediakan juga, yang ini baik untuk kalian nanti dalam isi ya Pak, nanti dan juga ini namanya siapa sih? Siapa? Nuraini. Maaf ya. Baik. Mereka sudah menuliskan apa yang sudah disampaikan, ke Pak. Ini menjadi ya, kalau itu dikenang ya supaya Pak yang sampaikan sudah sampai mana. Ya. Nah di sini ada angket ya yang kalian isi lagi, itu ada 5 pertanyaan ataupun pernyataan yang kalian hanya isi ya atau tidak ya. Ya seperti minggu lalu yang Pak sudah kasih ya. Kalian sudah tahu kan cara penyisiannya? Oh iya. Ya, oke baik.
Lagi sesuai yang tadi saya prediksi ya. Belum lagi. Belum lagi ya. Bayangin tiga orang. Dia, Mutia, Mutia, Siva. Tapi di sini. Sudah mengisi ya. Sudah. Siapa angkat belum? Siapa? Kami. Baik. Terima kasih guys sudah mengisi kasih dari kegiatan hari ini. Nah, karena tadi kita mengawali dan tidak ada SPK, karena Pak Rendani di akhir dari kita Pak harus ringnya. Tadi ringnya goyang. Oke baik. Tadi kita sama ya. Mari kita semua berdiri. Berdiri ya. Ya. Semuanya sudah berdiri? Oke. Lumayan tinggi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Ke atas menggapai gitar, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang. Siap berdoa, Cabutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung. Atas, bawah, berdoa. kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, baik. Itu kan sudah pernah mencoba ya SPK-nya. Sudah pernah. Kartu gini. Oh ya, iya. Kalau kartu beda. Oke baik. Karena kegiatan yang tadi ini sudah sampai di waktunya yaitu 40 menit karena dari awal kita sudah mengikuti materinya, mengisi kegiatan-kegiatan yang pernah menyampaikan atau menuliskan di lembar kerja, yaitu kegiatan yang pernah kalian mendapat dukungan dan juga tidak mendapat dukungan, dan juga kegiatan yang kalian mau lakukan tapi masih bingung ya, mau cara mengembangkan tapi masih bingung. Jadi Bapak harap apa yang kalian miliki, apa yang kalian sekarang milik, apa ya, ingin pelajarinya lagi, itu yang kalian pelajari sesungguhnya dan kembangkannya lagi, dan bakat yang dimana mohon dipelajari, mohon dikembangkan. Jadi seperti mengikuti ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bakat dengan kalian. Jangan kalian yang punya bakat dan minat tapi kalian tahu sendiri bakatnya di sini tapi kalian tidak mau mempelajarinya. Itu sama halnya tadi pas saya sampaikan pisau ya, ketika dia diasah tapi tidak tajam, tetapi kalau diasah semakin diasah maka semakin tajam. Sama halnya dengan bakat kalian, kalian harus mengasahnya ya, mempelajarinya supaya bisa bermanfaat buat diri kalian dan juga orang lain ya. Baik, karena dia sudah berakhir, maka minta perhatian kalian untuk berdoa ya. Nanda ya, karena tadi sudah hampir ya, soalnya nanti kegiatan atau mungkin Pak Inka seandainya bertemu dengan kalian lagi, Amin. Pak Inka di Hamri lagi ataupun Sultan, Rijal ataupun Mutiara dan juga teman-teman yang lain ya. Silakan Nanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah terakhirnya doa berarti berakhir juga diminta pada hari ini, dan juga mungkin dalam minggu depan ataupun minggu yang akan datang ataupun bulan depan mungkin akan layanan lagi ya. Jadi berharap kalian bisa bekerjasama dan juga apa yang kalian sudah dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Dan juga apa yang kalian inginkan maka pelajarilah. Jangan kalian inginkan tapi tidak mau mempelajarinya. Seperti hamil, meskipun sudah dikatakan oleh orang tuanya bahwa kamu itu latihan tidak bagus, tapi dia tetap latihan. Ya, karena dia punya Satu kali saya tadi dia mau. oh ya, itu satu kali saja. Setelah itu harus bilang bagus. Nah, berarti hamil sudah menunjukkan bahwa hamil itu sebenarnya di bola kaki. Itu adalah cara bagaimana untuk menunjukkan kepada orang tua bahwa saya itu bisa dan saya itu mampu di bidang apapun itu yang saya bisa apa maka saya cukup ya. Oke, baik, karena kegiatan itu sudah berakhir mengakhiri kegiatan pada hari ini boleh mendapat alhamdulillah rabbil alamin. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian bisa mengerjakan dengan bapak ya.